Halo semua, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aulia Nisa NIM F421, Kamelia Yuliani Putri NIM F410, dan Muhammad Torik Radiantama NIM F471. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai dampak pembangunan suatu infrastruktur terhadap lingkungan. Selamat menyaksikan! Kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini menggambarkan pembangunan yang dilakukan melibatkan langsung lingkungan sekitarnya. Keterlibatan lingkungan dalam pembangunan ini tentu perlu mendapatkan perhatian karena dampak yang dihasilkan akan dirasakan secara langsung oleh lingkungan itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan kerap abai terhadap lingkungan dan hal tersebut tentu mengakibatkan sering terjadinya kerusakan lingkungan. Terdapat beberapa contoh kasus pengabaian lingkungan akibat suatu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama yaitu pembangunan PLTU 1 dan PLTU 2 yang berlokasi di Indramayu. Dalam pembangunan PLTU 1 dan PLTU 2 tersebut, terdapat skema co-firing biomasa yang digadang-gadang dapat menjadi energi terbarukan. Akan tetapi hal tersebut menyebabkan terjadinya polusi yang dapat mengancam kesehatan warga. Adanya kegiatan pembakaran batu bara yang dapat membahayakan warga, asap tebal yang dapat membahayakan sistem pernapasan manusia, serta limbah material yang terlarut ke badan air tentu akan membuat nelayan kesulitan untuk mencari ikan di laut. Yang kedua, yaitu pembangunan giant seawall yang merusak lingkungan. Pembangunan giant seawall ini sangat mengancam kehidupan para nelayan sejauh 32 km di sepanjang pantai utara dan berpotensi memutus saluran air bawah tanah akibat adanya pembangunan pondasi tiang pancang. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa sektor pembangunan infrastruktur menyumbang dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yakni dengan menerapkan konsep pembangunan berbasis green building yang didukung dengan green behavior. Pada dasarnya, konsep pembangunan green building ini lahir untuk membangun rumah atau gedung ramah lingkungan, di mana terdapat 6 kriteria bangunan green building, antara lain yaitu: pertama, appropriate site development, di mana lokasi konstruksi bangunan harus layak dan sesuai. Yang kedua, energy efficiency and conservation, yang mana bangunan diharuskan mampu mengefisiensi penggunaan energi selama beroperasi. Lalu yang ketiga, water conservation, di mana water conservation ini diketahui sebagai gerakan efisiensi penggunaan air bersih dan daur ulang air. Selanjutnya yang keempat yaitu material resource and cycle, yaitu hal ini berarti material yang digunakan harus ramah lingkungan agar aman. Yang kelima, indoor health and comfort, di mana kualitas udara indoor yang baik, bebas dari asap rokok, dan nyaman dipandang. Lalu yang keenam, building environment, yaitu berarti bahwa bangunan memiliki manajemen pengawasan yang baik. Pemenuhan kriteria green building tentu harus selaras dengan perilaku hijau. Green behavior atau perilaku hijau yang dapat turut diterapkan yaitu seperti efisiensi penggunaan energi, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan kendaraan umum, menanam pohon, mengurangi penggunaan bahan kimia, serta tidak meninggalkan food waste. Dengan kata lain, penerapan 3R dalam kehidupan sehari-hari juga sangat perlu dilakukan agar selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang berbasis green building.